Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Viral seorang imam masjid di Morowali Utara, Sulawesi Tengah ditikam oleh pria tak dikenal. Korban ditikam saat sholat subuh berjamaah. Motif pelaku karena tersinggung ditegur oleh korban saat masuk ke dalam masjid menggunakan sendal. Dalam rekaman kamera pengawas, seorang pria menghampiri imam sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Pelaku menikam pinggang korban dari belakang menggunakan senjata tajam hingga korban tersungkur dan membuat jemaah panik berhamburan. Usai beraksi, pelaku sempat kabur namun bisa diamankan dan jadi sasaran amuk warga. Pelaku seorang pemuda berinisial AL, 23 tahun. Sementara korban Muhammad Jumali, 27 tahun, merupakan imam masjid sekaligus guru ngaji. Hasil pemeriksaan kepolisian, pelaku positif dalam pengaruh narkoba sabu. Kenekatan pelaku lantaran tersinggung ditegur korban saat masuk ke dalam masjid menggunakan sandal. Kekesalan hingga di bawah pengaruh narkoba membuat pelaku melampiaskan dengan menikam korban. Kemudian motif pelaku pada saat kami melakukan pemeriksaan, keterangannya masih berubah dan kadang-kadang melenceng. Oleh karena itu kami segera berkoordinasi dengan pihak Satres Narkoba untuk melakukan tes urin terhadap pelaku, dan hasil tes urin yang kami lakukan, urin dari pelaku lelaki AL positif mengandung amfetamin. Jadi kami akan dalami terus hal ini, temuan kami. Hingga kini pelaku mendekam di tahanan Mapolres Morowali Utara, Sulawesi Tengah guna proses hukum lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Makassar, Sulawesi Tengah, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Polisi dibantu TNI terus membubarkan massa yang bertindak anarkis di kota Sorong, Papua Barat Daya. 10 orang ditangkap. Kerusuhan di Sorong ini terjadi di sejumlah titik. Demo massa di kota Sorong berujung ricuh. Aparat gabungan TNI Polri masih berusaha memukul mundur massa. Sejumlah titik di kota Sorong terjadi aksi massa yang bertindak anarkis. Massa menyerang aparat dengan batu dan kayu serta tembakan gas air mata. Sedikitnya ada 6 titik yang terjadi aksi blokade jalan dan aksi anarkisme. Massa terus melakukan perlawanan dan menyerang aparat gabungan TNI Polri dengan batu dan kayu serta tembakan kembang api. Aparat TNI bahkan menurunkan 2 unit kendaraan taktis Anoa untuk membubarkan massa di berbagai titik. Petugas gabungan sebanyak 10 orang ditangkap diduga sebagai provokator. Dari kota Sorong, Papua Barat Daya, Chandri Suripati, jurnalis iNews melaporkan. Dari Jambi kita menuju Jawa Timur. Pemirsa, seorang pria di Lumajang babak belur diajar warga usai kepergok melakukan penipuan dengan modus penyaluran bansos. Bermodal kartu tanda pengenal palsu pegawai Dispenda, ia mendatangi rumah-rumah warga meminta data identitas hingga sejumlah uang. Sejumlah warga menangkap dan memukuli pelaku penipuan dengan modus penyaluran bansos di Desa Pakel, Kecamatan Kucialit, Lumajang. Pelaku yang diketahui bernama Sulasno, warga Kecamatan Randu Agung, Lumajang ini hanya bisa pasrah dan tidak melakukan perlawanan. Kartu nama juga cuma palsu. Ini orangnya sudah ketangkep ini. Amukan warga ini bermula saat pelaku mendatangi sejumlah rumah warga di desa setempat dengan mengaku sebagai pegawai dinas pendapatan daerah. Pelaku kemudian meminta sejumlah persyaratan kartu identitas warga hingga sejumlah uang sebagai syarat pencairan bansos. Untuk meyakinkan warga, pelaku juga membawa kartu identitas dinas pendapatan daerah atau Dispenda yang diketahui palsu. Bapak-bapak dari jajaran Polsek Kucialit segera
sigap untuk mendatangi TKP. Beruntung, polisi yang mendapat laporan segera datang ke lokasi sehingga pelaku selamat dari amukan warga. Karena yang bersangkutan ini mendatangi rumah-rumah ya untuk menawarkan bahwa keluarga dalam rumah tersebut dapat menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial sejumlah uang dan beras. Uang sekira 4.500.000, kemudian beras kira-kira 10 kilo. Nah, untuk agar keluarga tersebut bisa mendapatkan bantuan tersebut, ya modusnya adalah dengan meminta sejumlah uang ya untuk dibukakan ATM, bahasanya seperti itu, sebagai ATM penerima bantuan dari Kementerian Sosial. Saat ini terduga pelaku tengah menjalani penahanan di Satreskrim Polres Lumajang. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, kericuan mewarnai unjuk rasa ratusan warga Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat di depan sebuah pabrik sepatu. Massa menuntut perusahaan memprioritaskan tenaga kerja lokal terlibat saling dorong dengan aparat. Unjuk rasa dari Aliansi Masyarakat Sekecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu di depan PT Sunbreak Lestari diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha merangsak masuk ke dalam perusahaan saling dorong dengan polisi. Dalam aksinya, massa menuntut agar warga lokal Kecamatan Kerangkeng diprioritaskan bekerja di perusahaan. Selain itu, massa juga menuntut transparansi penerima pekerja baru serta menghapus pungutan liar. Kericuhan sempat mereda setelah manajemen perusahaan menemui para pendemo. Ada beberapa yang kita tidak bisa langsung ambil keputusan. Namun massa kembali kecewa setelah perwakilan perusahaan ternyata tak juga memberikan kejelasan terkait tuntutan mereka. Iya, jadi sebelum ini kita menerima banyak laporan terkait para pekerja lokal ini ditolak karena tidak punya skill, harus MCU, tidak bisa bahasa Taiwan. Nah, makanya kita tuntut agar tidak ada persyaratan yang tidak masuk akal seperti itu. Massa pun mengancam akan menggelar unjuk rasa jilid 2 jika perusahaan tak mengabulkan tuntutan mereka. Dari Indramayu, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kericuan kembali mewarnai unjuk rasa di depan gedung DPRD Medan, Sumatera Utara. Massa dan polisi terlibat saling dorong dan berakhir bentrok. Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa yang semula berjalan damai di depan gedung DPRD Sumut berlangsung ricuh. Kericuhan dimulai saat ratusan unjuk rasa hendak menerobos masuk pintu gerbang kantor DPRD Sumut. Suasana semakin memanas saat massa unjuk rasa melakukan lemparan ke arah pihak kepolisian. Ratusan pihak kepolisian yang berjaga pun akhirnya melakukan tindakan represif dengan membubarkan aksi unjuk rasa. Bentrokan antara mahasiswa dengan polisi pun tidak dapat dihindarkan. Massa unjuk rasa terus melakukan pelemparan ke aparat kepolisian. Dalam unjuk rasa ini, sejumlah mahasiswa diamankan pihak kepolisian. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews melaporkan.